Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ayyuhal hudurul kiram, para jamaah sekalian, rahimana rahimakumullah. Masih dalam surah Ali Imran ayat 174 sampai 178. Mari kita baca dan nanti kita praktekkan bersama-sama. Sekaligus kita insyaallah akan lanjutkan dengan pembahasan tentang teori dan ilmu tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mohon untuk dicermati dulu, didengarkan dulu supaya lebih mengikuti. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم. Alhamdulillah jamaah sekalian, ini masih lanjutan beberapa penjelasan tentang pentingnya perjuangan dalam menyampaikan dakwah Islam yang kemarin kita kemudian jelaskan tentang peristiwa terjadinya Perang Badar yang kemudian dari situlah titik tolak kekuatan umat Islam karena mampu mengalahkan orang-orang kafir Makkah waktu itu. Kemudian Allah Ta'ala tegaskan di ayat ini tentang bagaimana balasan Allah Ta'ala kepada para syuhada, kepada mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah, baik yang telah wafat mendapatkan pahala di sisi Allah sebagai seorang syahid yang kemudian langsung diterima di sisinya dengan penuh kemuliaan. Yastabshiruna bi ni'matin minallah fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Dan kemudian tentunya Allah Ta'ala sama sekali tidak akan pernah menyia-nyiakan apapun amal kebaikan orang-orang beriman. Lalu di sini ditegaskan mereka-mereka telah mendapati keridhaan Allah dan mereka semuanya telah mengganti
kehidupan dunia dengan kehidupan akhiratnya. Sampai yang terakhir dikatakan di sini innal ladzina ishtarawul kufra bil iman la yadurrullaha syai'a. Orang-orang yang telah menukar kekufurannya dengan keimanan, maka tidak akan pernah mendapati kesengsaraan apapun, tidak akan pernah mendapati kerugian apapun. Walahum ada kemudian di sini bagi orang-orang kafir lahum adzabun alim, dijelaskan juga orang-orang yang kafir itu diberikan adab yang pedih di sisi Allah Ta'ala. Hadirin jamaah sekalian, mari selanjutnya kita akan mempelajari tentang kaidah ilmu tajwid, dan kita kemarin barusan saja memulai pada bab keempat halaman 25 tentang sifat-sifat huruf Arab atau sifatul huruf al-arabiyyah. Kemarin kita sudah mulai dengan menyampaikan definisinya, tujuan mempelajarinya, dan yang ketiga pembagian daripada sifat-sifat huruf. Sekarang kita masuk pada pembagian daripada sifat-sifat huruf halaman ke-26. Sifat-sifat huruf ini jamaah sekalian memang kita baca saja. Insyaallah kalau ada yang tidak mengerti boleh nanti ditanyakan. Karena sebenarnya yang paling penting dalam hal sifat-sifat huruf itu adalah praktek. Kalau kita mengetahui tentang sifat-sifatnya, tentu insya Allah prakteknya juga mendukung. Tapi sekiranya sulit untuk kemudian diingat nama-nama Arabnya, tidak apa-apa. Tidak harus ingat ini jahr, ini hamas, ini layin, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kita baca saja. Kita baca, lalu kemudian nanti kita tunjukkan prakteknya secara umum. Insyaallah nanti kemudian kita praktek di makharijul hurufnya. Sudah ketemu jamaah sekalian, halaman 26. Yang pertama yang dijelaskan sebagai sifat huruf, ini adalah sifat-sifat huruf yang punya lawan atau antonimnya. Ya. Kalau persamaan kan sinonim. Kalau lawan katanya misalnya besar ya kecil, tinggi, pendek, jauh, dekat, itu namanya kata yang punya lawannya. Dalam hal ini disampaikan yaitu pertama al-huruful arabiyyah min haitsu jaryanuhu wan hibasud nafsi. Huruf Arab dari segi mengalir atau tertahannya nafas. Maksudnya mengalir itu terlepas. Supaya ini bisa dipahami. Lalu kemudian kalau tertahan berarti dia tertutup. Itu dibagi menjadi dua. Yaitu yang pertama, bawahnya itu ada panahnya, al-jahr. Yang kemudian yang kedua disebut dengan al-hamas. Ya, huruf jahr atau huruf yang jelas, yang dalam hal ini tertutup hurufnya, kemudian al-hamas, yaitu huruf yang lebih mengalir cara mengeluarkannya. Di sini didefinisikan, bawahnya kita baca saja, dalam bahasa Arabnya disebut al-jahru huwal wuduhu fis sam'i natijatan ad-dhamil watraini as-sautiyaini wahtizazihima wanhibasin kathirin lihawa'in nafasi. Ini di pengertian jahr disebut dengan sifat jahr, yaitu huruf yang nyata atau jelas dalam pendengaran karena pita suara bertemu dan bergetar
serta banyak hembusan nafas yang tertahan. Huruf jahr berjumlah 19. Apa saja 19? Nanti lawan kata daripada huruf hamas. Kita ingat huruf-huruf Arab, huruf-huruf hijaiyah ada 28. Sementara huruf jahr ini jumlahnya adalah 19. Berarti masih menyisakan berapa itu? 10. Ya 9. 9 atau 10 kalau kemudian dimasukkan eh, alif lam alifnya. Sementara al-hamsu bisa dilihat al-hamsu, kita langsung baca Indonesianya, yaitu huruf yang keluarnya lembut atau samar dalam pendengaran karena pita suara terbuka dan tidak bergetar, disertai berhembusnya nafas yang banyak. Huruf hamas berjumlah 10 terkumpul dalam kalimat ini. Sakata fahassuhu syahsun. Jadi sin, kaf, ta, fa, terus ha, ta, ha, shin, kho, sod. Berarti di sini selain 10 ini hurufnya berarti apa namanya? Selain 10 jahr. Yang 10 ini namanya hams. Itu aja tandanya. Kalau kita mengingat dan mengetahui nama Arabnya bagus. Kalau tidak mengetahui ya tidak apa-apa. Jadi insya Allah kita akan mempelajarinya dua-dua ya supaya agak lebih cepat. Sekali lagi, yang pertama ada namanya huruf jahr, yaitu huruf yang kuat, yang jelas, jumlahnya ada 19, lebih banyak dibanding dengan lawan katanya hamas, yaitu huruf yang keluarnya disertai dengan aliran nafas. Tuh. Bagaimana sih sekarang kalau kita mau kemudian praktekkan, coba sekarang kita bunyikan huruf sa loh, kan ada nafasnya. Sa, sin besar, sya, ada nafasnya. Coba kemudian ta, tuh ada nafasnya ta. Kemudian ha, kemudian sa, ha, kho, mesti ngulangin nafas. So, semuanya mengeluarkan nafas atau mengalirkan nafas. Bagaimana? Ini namanya huruf hamas. Hamas adalah huruf yang dikeluarkan bersamaan dengan mengalirnya nafas. Ha, sa, tuh, sya, so, semuanya mengeluarkan nafas. Bagaimana dengan huruf jahr awannya? Dia menahan nafas dan tidak mengeluarkan. Misalnya hurufnya apa? Ja, jim, ini ja, lam, jim, la. Misalnya apalagi selain di sini dal atau mim, apa namanya lagi? Ro itu juga nggak ada mengeluarkan, kan nggak ada nafas yang mengalir. Ro gitu aja kan. Kalau saya kan tuh, tuh ada nafasnya. Jadi di sini dibedakan dari sisi mengalir dan tertahannya nafas. Itu aja intinya. Sekali lagi jamaah sekalian, supaya kita mengenali kesimpulannya. Pertama, sifatul huruf yang kita pelajari pagi ini. Ada yang sifatnya namanya jahr, yaitu huruf yang tertahan keluarnya. Tertahan maksudnya tidak ada nafas yang keluar. Lawan katanya ada namanya huruf hamas, yaitu huruf yang dikeluarkan bersamaan mengalirnya nafas. Udah itu aja. Namanya begitu dalam kaidah ilmu tajwid disebutnya. Nah, kita sekarang kalau mengingat-ingatkannya, gimana cara mengingatkannya?
Cukup mengingatkan salah satu berarti selainnya bukan dia. Kalau kita tahu huruf hamas jumlahnya itu ada 10, berarti selainnya huruf jar. Di mana huruf hamas? Sakata fahatsuhu syakhsun. Sakata fahassuhu syakhsun. Saya kayak gini enak memang mengingatkannya kalau diringkas. Nah, jadi 10 itulah huruf hamas. Sakata fahatsuhu syakhsun. Sin, kaf, ta, kemudian fa, ha, ta, ha, shin, kha, sod. Itu semua huruf-huruf hamas. Selain itu namanya huruf jar. Baik. Ini dari sisi mengalirnya huruf. Kita satu ini aja atau mau lanjut dua-dua ya biar supaya cepat. Lalu yang kedua, sifatul huruf dilihat dari segi berjalannya suara dalam makhraj. Tadi kan dari sisi mengalir atau tertahannya. Kalau ini dari sisi berjalannya suara dalam makhraj. Di sini dipisah atau dibagi menjadi 3 huruf. Yang pertama disebut dengan asyiddah. Ini kita agak baca lebih cepat ya. Asyiddah. Apa pengertiannya asyiddah? Yaitu tertahannya laju suara pada saat mengucapkan huruf syiddah karena tertutupnya makhraj. Huruf syiddah berjumlah 8 terkumpul dalam kalimat ajidu kotin bakat. Ba, kan tertutup tuh dari a, ja. Kalau ini dibaca secara apa namanya berlanjut, dia pasti nanti akan tertahan hurufnya. Dia akan tertutup. Misalnya aj, ad itu tidak ada hurufnya yang kemudian terlepas. Ini biasanya memang masuk pada huruf-huruf qalqalah yang banyak. Meskipun ada juga a, nanti kita apa namanya praktekkan a, an, ani, a. Nah, a ini di sini masuk huruf tertutupnya. Kemudian lawan daripada asyiddah itu adalah ar-rakhawah. Ar-rakhawah adalah suara huruf yang berjalan sempurna pada saat mengucapkan huruf rakhawah ketika melintasi makhraj atau tempat hurufnya. Apa huruf-huruf rakhawah? Huruf rakhawah adalah huruf selain huruf asyiddah dan bayyinah. Kemudian yang bayyinah ini yang diantaranya. Yang bawah itu kita sebutkan huruf yang antara syiddah dan rakhawah itu adalah al-bainiyah. Namanya bainiyah itu baina antara. Bainiyah berarti huruf antara syiddah dan rakhawah. Apa pengertiannya antara syiddah dan rakhawah? Di sini katakan yaitu mengalirnya sebagian suara pada makhraj tempat keluarnya saat mengucapkan huruf bainiyah. Huruf bainiyah hanya berjumlah 5 yang terkumpul dengan kalimat lin Umar. La, al itu atau an, nun juga begitu. Nun, lam, ain, mim, ro itu huruf-huruf antara syiddah dengan rokhawah. Jadi kalau kayak begini dijumlahin berapa yang huruf syiddahnya? Ajidu qatin bakat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh ditandain 8 huruf syiddah. Kemudian huruf bainiyah ada berapa? 5. Berarti 8 tambah 5, 13. 28 dikurangin 13 berarti masih 15. Berarti huruf rokhawahnya lebih banyak dibanding syiddah maupun bainiyah.
Jemaah sekalian, di bawah itu disertakan gambar-gambar tentang pita suara ya. Sebenarnya ini juga kita bisa cermati, misalnya tadi yang pertama tentang huruf jahr dan hamas, itu kalau disebut dengan apa namanya gambar pita suara saat mengucapkan jahr, itu dia lebih di depan. Sementara gambar pita suara saat mengucapkan huruf hamas. Jadi ada suara-suara yang memang agak berbeda tentunya antara sa dengan ja. Kalau sa itu desusnya mengalir, ja itu mesti keluarnya dia tertutup. Bagaimana cara mengetahui mengalir dan tertutup itu ketahuan lebih jelas tatkala huruf itu dimatikan. Coba kalau huruf itu dimatikan atau disukunkan, jangan sebut dimatikan dibunuh nih maksudnya. Maksudnya dimatikan itu disukun. Coba kalau sin disukun, as dia masih mengalir, betul? Asot masih mengalir, as masih mengalir. Tapi kalau huruf jahar dimatikan dia nggak mengalir. Aj, al, nggak ada al mana, nggak ada. Itu cara membedakan mengalir dan tidak. Jadi meskipun huruf itu kalau kemudian masuk kategori huruf hamas yang mengalir, itu ditutup, itu dia masih bolong, masih mengalir. Tapi kalau selainnya huruf yang hamas, kalau ditutup, misalnya kayak kof, ak, misalnya apalagi kayak mim, am, malah tertutup lagi, ba, ab, nggak ada. Tapi kalau hamas, sekali lagi ditutup, itu masih mengalir. Mengalir itu apa sih? Mengeluarkan nafasnya. As, tuh, masih mengeluarkan. Ah, masih mengeluarkan. Begitu juga di bawah di sini dijelaskan tentang perbedaan dari sisi berjalannya huruf. Itu tadi disebut dengan syiddah kuat, rakhawah longgar, kemudian bainiyah antara kuat dengan kelonggaran huruf. Hadirin jamaah sekalian, ini sekali lagi saya tekankan penamaan-penamaan sifatil huruf yang disusun oleh para ulama. Tentu kaidah dan teori ini sekali lagi kalau kita faham dari sisi penamaannya, saya aja kadang-kadang juga agak lupa itu nama-nama, kadang-kadang. Tapi kalau kita ulang-ulang insya Allah ingat. Saya simpulkan yang pertama dari sisi keluarnya huruf tertahan dan tidaknya atau mengalir dan tertutupnya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah disebut dengan jahar, yaitu huruf yang kuat, yang keras, yang kalau kemudian dia dimatikan, dia akan tertutup. Tapi kalau disebut lawan katanya jahar, yaitu hamas, maka dia akan mengeluarkan nafasnya, mengalirkan nafas. Ini yang pertama. Kalau kemudian yang kedua di halaman 27 kesimpulannya dari sisi berjalannya suara dalam makhraj. Jadi pas saat dibunyikannya itu ternyata dibedakan menjadi tiga. Ada yang disebut dengan syiddah. Ya, syiddah itu mirip dengan jahar tapi apa dalam konteks di sini maksudnya adalah sesuatu yang kuat bunyiannya. Jim kuat. Bo kuat. Qaf itu huruf-huruf kuat. Lalu di antara yang kuat dengan longgar, yaitu ada 5 yang disebut dengan bainiyah. Lam, nun, ain, a, ma, ro, lu, mu, sama aja. Li, kalau dibaca kasroh. Nah, kemudian yang cara mengeluarkan atau berjalannya huruf yang lebih kepada suara rokhawah atau suara yang apa ter terbunyi dengan longgar. Contohnya itu tadi banyak, ada 15-an selain alif, jim dan huruf bainiyah ini misalnya berarti selainnya apa? Ya ada mim,
ada lam, ada qaf, ada dal, ada dot, ada to, itu semuanya masuk huruf rokhawah. Jadi insya Allah dari sini dot maksud saya. Kalau to masuk di syiddah. Hadirin jamaah sekalian, ini eh, definisi-definisi daripada sifatil huruf. Insya Allah sampai di sini ada sesuatu yang ditanyakan atau cukup? Ini lagi-lagi nanti kita akan mengenalnya sifatul huruf prakteknya pada halaman 34. Sebenarnya saya lihat ya. Nah, ini nanti pas sudah kita baca semua, baru kemudian kita praktekkan di halaman 34. A, I, U, A. Tapi di sini ini pakai ba. A, I, U, ba, U, an. Ini seterusnya nanti setelah kita mengetahui pengertian daripada sifatul huruf. Hadirin jamaah sekalian, inilah kaidah fikih yang kita dapat pelajari pada kesempatan pagi ini. Insya Allah nanti sambil berjalan semakin dipahami dari sifatul huruf sampai akhir. Mari kita tutup dengan doa tilawatil Quran bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.